Bab 13, Kena batunya malam datang pagi menjelang. Siva sudah mulai bersiap untuk mondok lagi. Ilham juga membantu menyiapkan beberapa hadis yang akan dipelajari. Ketika sedang sibuk merapikan buku, Siva terus menjadi perhatian Ilham. Gadis itu nampak kesulitan menggunakan hijab berpeniti. Ih, kok nggak masuk-masuk sih? Apa sayang? Peniti ini pengaitnya. Mas, sini mas benerin. Ilham pun merapikan rambut Siva dan mengambil dalaman kerudung supaya rambut Siva tak berantakan. Setelah itu merapikan hijabnya. Pakai hijab yang ini tebal. Hijab bahan ceruti itu menerawang sayang. Ribet deh. Nggak ribet. Kok? Nah, sudah cantik. Ucap Ilham yang juga sudah rapi karena hari ini hendak mengajar juga. Hari ini kamu full di Astri ya. Nanti malam tidurnya sama saya, titah Ilham. Aku tidurnya di Astri aja. Loh, saya kamu biarin tidur sendirian. Bukannya biasanya tidur sendiri. Kalau udah nikah ya kamu tidurnya sama saya, dong. Kemudian sepertiga malam nanti bangun untuk sholat malam. Kemudian sholat subuh dan mendengar nasihat, iya. Istriku nih muah. Ketika Ilham hendak mencium Siva, segera Siva menyodorkan punggung tangannya sehingga tak jadilah mencium pipi. Awasin nih tangan. Mas mau cium pipi kamu supaya kamu semangat belajar. Siva pun memejamkan mata. Kemudian Ilham jadi punya kesempatan untuk melumat bibir mungil gadisnya hingga gadis itu terbelalak. Namun Siva tak bisa berontak karena Ilham mencekal pergelangan tangan Siva. Bisa nggak kalau nyium nggak usah pegangin tanganku, ucap Siva. Kamu pasti menolak untuk dicium makanya saya cekal tangan kamu biar nggak bisa berontak. Ya udah yuk, istriku. Iya suamiku, hehe. Ilham terkekeh. Setelah itu Ustadz Ilham mengantar Siva hingga ke area depan asrama putri. Ilham mencubit pipi berlesung pipi itu dan meninggalkan pesan manis. Selamat belajar sayang. Nanti kita ketemu lagi kok. Hari ini mas ngajar kamu. Assalamualaikum sayang, ucap Ilham seraya mengulurkan tangan. Kemudian Siva menjabat tangan Ilham dan mencium punggung tangannya. Waalaikum sayang. Astagfirullah. Tuh kan bikin gemes. Mas ini di luar jangan agresif deh. Waalaikumsalam. Sahut Siva kemudian gegas masuk lagi ke kawasan asrama putri. Melepas sendalnya dan berjalan melewati koridor menuju ke kamarnya. Ilham tersenyum berharap Siva bisa belajar dengan baik dan tak membuat ulah. Ketika tengah berjalan menuju koridor, nampak Linda tengah mengobrol dengan kawannya membicarakan dirinya. Ternyata hendak membuat jebakan untuknya. Dasar gadis kurang kerjaan. Beraninya dia mau ngerjain aku. Kita lihat apa kamu berhasil melakukan itu. Gumam Siva kemudian segera berlalu pergi menuju kamar. Dina, sapa Siva. Weh pengantin baru. Teman-teman pengantin baru nih. Wah selamat Fa. Kok bisa sih nikah sama Ustadz Ilham? Kamu bucin banget sama dia sampai mohon minta dinikahi ya? Tanya Afia. Bucin, malas amat bucin sama Pak Ustadz. Gaya banget kamu. Itu buktinya kamu kabur karena minta dinikahi Pak Ustadz kan? Pak Ustadz yang bucin sama aku kali. Din, jajan yuk. Jajan apa persiapan ngaji tahu? Fa, ya udah. Sebelum mengaji Siva membeli camilan, makaroni pedas dan gorengan, kemudian mengikuti kegiatan mengaji rutin selama 1,5 jam. Setelah itu, Siva hendak ke toilet karena kebelet. Sedangkan Linda gegas mengikuti gadis itu. Ia kesal, cemburu, karena Ustadz Ilham yang selama ini ia sebut dalam doanya malah berjodoh dengan Siva yang tak pernah menyebut Ustadz Ilham dalam doanya. Kemudian Linda sengaja menyelot kunci perlahan sehingga gadis yang akhirnya selesai menyelesaikan buang air kecil itu terkunci di dalam. Loh, kok nggak bisa dibuka? Siapa yang di luar ya? Tolong jangan jahil dong. Siva menggedor pintu, tak ada yang berani membukanya karena mereka malas berurusan dengan Linda yang kembali melakukan aksinya saat ini.
Kemudian Linda menumpahkan air pel sehingga toilet jadi licin dan setelah ada yang membuka kuncinya Siva segera keluar, namun anehnya tak ada orang. Kurang ajar, pasti dia yang ngerjain aku, kemana sih, au. Bruk, dan Siva jatuh telentang karena tak memperhatikan lantai yang licin karena seseorang mengerjainya. Hadeh, licin banget sih, siapa yang numpahin air sabun di sini? Kampret. Siva pun keluar seraya menahan malu karena gamis yang dikenakannya basah semua, sehingga dari arah lain, tawa puas terdengar di sisi koridor. Siapa lagi kalau bukan Linda yang dengan puasnya menertawakan Siva yang bajunya basah semua karena bagian belakangannya terpeleset tadi. Hehehe, kasihan. Makanya kalau jalan pakai mata berendam di bak kayaknya si Siva ya haha, seloroh Linda. Kayaknya dia mengapung di bak deh, lihat aja baju belakangnya basah semua. Imbu Vita yang jadi chestnya Linda karena tak suka akan Siva. Yang dirasa tak pantas berdampingan dengan Ustadz Ilham. Oh jadi kalian yang ngerjain aku? Siva langsung menghampiri mereka. Jangan asal tuduh ya. Mana buktinya? Kok kalian tahu aku kepeleset? Jelas nggak ada siapa-siapa tadi di toilet. Kita kan baik. Cuma mau kasih pesta penyambutan? Iya enggak. Fit hahaha. Pesta penyambutan ya? Oh hehe. Makasih ya. Pentolan pondok, makasih banget. Dan karena kesal Siva langsung menarik hijab Linda hingga hampir terlepas dari kepalanya. Hingga keributan terjadi. Banyak yang melerai. Namun dengan semangatnya Siva berusaha terus membuat hijab Linda terlepas dari mahkotanya. Gadis urakan, lepasin tangan kotormu dari hijabku. Tangan kotor? Iya, tanganku emang kotor karena ulah kamu. Ayo ikut aja ke kamar mandi biar aku mandiin kamu juga. Jadi aku ada temannya. Gila kamu, dasar cewek nakal nggak ada sopan santun. Hehehe, minta maaf dong, biar aku lepasin kamu, ayo. Ogah, lepasin aku nggak, sebentar lagi kita sampai di kamar mandi. Masih ada kesempatan sebelum aku mandiin kamu. Malas amat, sehingga kelakuan Siva diberitahukan kepada Ustadz Ilham dan Ustazah Nasya. Gegas keduanya menghampiri keramaian yang terjadi di koridor. Seharusnya pesta penyambutan itu berakhir indah bagi Linda, tapi dia salah memilih lawan main. Makin Siva dilawan, makin ganas pula gadis itu membalasnya. Saat Siva sudah tiba di toilet, suara Ilham membuat gadis itu mematung sesaat. Dek Siva, Siva menghela napas dan melepaskan tangannya yang mencekal hijab Linda. Segera Linda berakting macam-macam. Pak Ustadz, Mbak Nasya, saya cuma nyapa Siva tapi Siva malah marah dan nyalahin saya karena kepeleset di kamar mandi. Saya bahkan gak bicara apa-apa. Tapi kenapa dia bisa tahu kalau saya kepeleset? Ini pasti ulah dia. Siva berusaha membela dirinya. Cukup sudah. Ayo kalian ikut ke ruang guru. Semua bubar. Kembali ke asrama, ucap Ustadz Ilham dengan suara lantang. Begitu menakutkan ketika berada tengah mengajar. Kemudian keduanya dibawa ke ruang guru. Linda bicara panjang lebar sementara Nasya masih diam. Membiarkan gadis itu nyerocos seperti petasan mercon. Siva nuduh saya yang menyebabkan dia kepeleset di toilet. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Mbak Nasya, Pak Ustadz, ucap Linda. Udah gitu dia kesal padahal saya cuma tanya kenapa, dengan lembut. Dianya malah kayak orang kerasukan nggak suka, dan narik hijab saya, imbu Linda lagi. Katanya ini pesta penyambutan, jelas dia mengakuinya. Kok, sekarang malah bicara kemana-mana, kalau saya salah ngapain saya mau mandiin dia di bak mandi. Siva tak kalah berargumentasi. Masya Allah Fa, jadi kamu fitnah aku, ucap Linda, sehingga Siva memutar bola matanya malas. Bukannya tadi itu yang kamu katakan, dasar kuntilanak, ucap Siva geram. Diam kamu wewe gombel, ucap Linda balik sehingga Siva hendak meninju mulut yang membalas kekesalannya itu. Sudah, pulang dulu ya dek ganti bajunya. Sekarang kamu minta maaf sama Linda.
Aku lagi yang minta maaf, yang salah dia loh, protes Siva. Minta maaf sekarang? Haish. Iya, dengan terpaksa menuruti keinginan suaminya saat ini. Linda, kamu juga minta maaf, Ibu Ustazah Nasya. Loh kok, ayo. Dan keduanya kembali bermaafan lagi dan tenaga Linda yang tak seberapa harus bersalaman dengan gadis yang punya pegangan sehingga tangan Linda berada diremas-remas oleh Siva. Au, lepas tangan apa amplas sih, kasar banget, gerutu Linda. Linda, seru Ustazah Nasya. Sudah, kamu kembali ke asrama Linda dan Siva ganti pakaian dulu ya. Sama Ustadz Ilham, ucap Ustazah Nasya. Linda melihat dengan iri hal itu sehingga gegas meninggalkan ruang guru. Sementara Siva berjalan bersama Ilham ke jujukan tempat tinggal Ilham. Emang Linda yang melakukan itu? Tanya Ilham. Aku sempat dengar dia membicarakan aku. Tadi pas ke toilet ada yang mengunci pintu kamar mandi. Terus tiba-tiba ada yang buka ketika berhasil keluar aku malah kepeleset. Seharusnya aku cuma sendirian di sana. Tapi kok dia bisa tahu kalau aku abis kepeleset tanpa bertanya ditambah dia ketawain aku. Ya udah aku tarik aja hijab dia untuk balas dendam, ucap Siva. Tetap aja tindakan kamu itu salah. Dek, harusnya kamu dihukum bersihkan WC. Tapi karena baju kamu basah, maka dimaklumi, pasti tadi sakit ya badannya. Hukum aja aku, yang salah dia, yang dihukum siapa? Nyebelin, gerutu Siva sehingga melangkah pergi meninggalkan Ilham yang hanya tersenyum menimpali ambekan dari istri kecilnya itu. Dek, beneran mau mas hukum? Ilham menyunggingkan senyum. Entah apalagi maksud suaminya itu. Kemudian Siva mengganti gamisnya di hadapan Ilham. Memilih mencari bergos saja karena Siva sudah tak mood lagi untuk berdandan rapi. Ilham sampai menelan saliva menyaksikan tubuh molek Siva yang membuat bulu kuduknya meremang. Ya udah, mas ke pondok lagi ya dek. Ada urusan sama Ustadz Malik. Kemudian Siva hendak beranjak ke asrama putri lagi namun melihat trofi milik Siva yang diletakkan oleh Ilham di dalam kotak kaca. Ya ampun, aku aja malah nggak kepikiran. Makasih ya Pak Ustadz. Siva mengelus kotak kaca yang berisi trofi miliknya. Jadi kangen balapan. Apa Siva masih bisa kembali melakukan itu dalam waktu dekat?